Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini dengan cara-cara yang tertib dan damai. Terima kasih kami sampaikan kepada para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai. Tapi kita menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Sebelumnya, saya telah memerintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan unjuk rasa yang didampingi oleh Menko Polhukam, Mensesnek, Menteri Agama, Menteri Sekretaris Kabinet, Kapolri, dan Panglima TNI. Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Sebab itu, saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing dengan tertib. Biarkan aparat keamanan bekerja menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya. Terakhir, saya mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Saya harap masyarakat tetap tenang dan jaga lingkungan masing-masing sehingga situasi tetap aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, perlu kami sampaikan bahwa tadi sebenarnya Bapak Presiden 3-4 kali berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Seskap memutuskan untuk kembali ke istana. Tetapi karena seluruh jalan tidak memungkinkan untuk kehadiran beliau, disarankan oleh Dan Pas Pampres untuk tidak ke istana. Oleh karena itu, dengan kondisi yang berkembang dinamika seperti ini, akhirnya diputuskan untuk langkah-langkah pembubaran. Jadi lewat dari pukul 19, kurang lebih 19.30 ya, itu sudah mulai dilakukan upaya pembubaran dengan menembakkan gas air mata. Menembakkan gas air mata seperti suara ledakan senjata. Jadi itu bukan senjata api, tetapi itu adalah senjata pelontar gas air mata yang dilontarkan kepada para pengunjuk rasa agar dapat segera meninggalkan tempat untuk membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Jadi sekali lagi, tidak ada penggunaan senjata api. Kalau ada yang menyampaikan bahwa ditembak dan sebagainya,
itu bukan ditembak dengan menggunakan peluru, tetapi yang dilontarkan itu adalah gas air mata. Oleh karena itu, dengan adanya pelontaran gas air mata ini tentu terjadi beberapa hal, terutama adalah berusaha masyarakat untuk menjauh, berusaha bahkan ada yang melakukan perlawanan juga dengan cara-cara, contohnya dengan alat-alat yang ada, dan tentunya ini menimbulkan suasana yang tentunya semakin bisa saja masyarakat itu dengan kondisi itu ada sedikit desak-desakan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada segenap rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya ingin tegaskan bahwa judul masalah yang kita hadapi saat ini aksi damai yang ditembaki polisi anarkis. Sebab dari pagi tadi saya perhatikan berita-berita di televisi itu memberikan judul aksi anarkis. Karena itu di sini kita klarifikasi, ini bukan aksi anarkis, tapi aksi damai yang ditembaki polisi anarkis. Saya minta bantuan rekan-rekan media yang ada di sini untuk bisa memperbaiki judul itu. Nah, jadi jangan media justru ikut menyerang umat Islam, ikut memposisikan umat Islam sebagai pihak yang bersalah. Nah, tadi sudah dibacakan kronologisnya, sudah sangat lengkap sekali, rinci, sebagaimana sudah didengarkan oleh semua. Nah, yang berikutnya, poin pertama yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah melakukan kebohongan. Sekali lagi saya ulangi, Presiden bohong tentang kesepakatan antara istana dengan peserta aksi. Itu tidak pernah ada. Yang ada adalah pihak istana memberikan tawaran kepada peserta aksi, yang kemudian tawaran itu ditolak oleh peserta aksi. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, Presiden bohong tentang ada kesepakatan. Yang betul ada tawaran dari istana sebagai solusi atau sebagai jawaban daripada apa yang diinginkan para peserta aksi. Kemudian tawaran itu ditolak oleh peserta aksi. Jadi sampai malam pun nego belum selesai. Ustadz Arifin Ilham itu resmi diutus oleh GNPF MUI untuk melakukan nego, dan di dalam bertemu dengan Wakapolri, Menko. Nah, tapi tiba-tiba nego ini masih berlangsung, di depan sudah tembak-tembakan. Nah, jadi sekali lagi nego itu belum selesai, kesepakatan tidak ada. Nah, jadi sekali lagi tolong Presiden jangan bohong. Presiden itu pemimpin negara, kepala negara. Jangan melakukan kebohongan, dan jangan sekali-kali mengajarkan rakyat yaitu dengan ajaran kebohongan. Yang kedua, yang juga ingin saya sampaikan di sini, ternyata juga mendengar siaran pers yang digelar tadi oleh Mabes Polri yang disampaikan oleh Humas. Ternyata polisi juga bohong. Nah, sekali lagi saya sampaikan, polisi juga bohong. Polisi di dalam membubarkan massa yang ikut aksi bela Islam bukan hanya menggunakan gas air mata. Bohong. Polisi juga menggunakan yaitu peluru karet. Nah, nanti kita minta penjelasan dari dokter kita yang datang yang menangani para korban. Dan bukan itu saja, juga melakukan penganiayaan kepada peserta aksi. Nah, jadi bukan hanya gas air mata, ada penganiayaan. Nah, dan ditambah lagi menggunakan kendaraan untuk menabrak peserta aksi dan menggilasnya. Nah, ini lebih berbahaya dari gas air mata.
Nah, jadi sekali lagi di sini polisi jangan bohong. Kita jujur saja lah. Nah, jangan rakyat diajarkan kebohongan. Kalau presidennya bohong, polisinya bohong, mau jadi apa negeri kita? Nah, kita minta belajarlah. Kita ini jadi orang-orang jujur untuk membangun negeri. Nah, kemudian kalau polisi beralasan protap bahwa malam tidak boleh demo, harus dibubarkan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa keamanan dan keselamatan rakyat mestinya harus lebih dikedepankan daripada melaksanakan protap. Jadi jangan protap itu dijadikan alasan seolah-olah polisi sudah menjalankan aturan. Aturan manapun jika itu membahayakan keamanan dan keselamatan nyawa rakyat, itu harus dikesampingkan. Nah, dalam keadaan darurat di negeri manapun ya seperti itu. Jadi ada aturan-aturan di atas protap itu sendiri. Nah, ini yang polisi harus cerdas, nah, untuk mengambil keputusan di lapangan. Nah, ditambah lagi saat itu yang berkumpul itu bukan 1.000-2.000 orang. Kalau 1.000 atau 2.000 orang kemudian ditembakkan dengan gas air mata, itu tidak terlalu membahayakan karena massa bisa membubarkan diri untuk menyelamatkan. Ada ruang-ruang tempat dia menyelamatkan diri. Tapi yang hadir ini 2 juta orang. Mereka mau lari kemana? Tidak ada tempat, mereka berdesakan. Jadi kami melihat penembakan gas air mata ke kerumunan jutaan orang yang mereka tidak punya tempat berlindung untuk melarikan diri, ini adalah rencana pembunuhan. Ini pembantaian massal ini. Ini pembantaian. Sekali lagi ini pembantaian. Untung ketika sore kami telah meminta kepada petugas yang ada di Monas sana untuk membuka gerbang sehingga massa bisa melarikan diri ke dalam Monas. Coba bayangkan kalau pintu itu ditutup, orang bisa mati keinjek-injek, sudah. Jadi sekali lagi ini pembantaian. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa apa yang terjadi depan istana adalah pembantaian. Ini pembantaian massal. Nah, jadi tolong dibedakan. Sekali lagi, kalau 1.000 orang berkumpul ditembakkan gas air mata, mereka bisa lari ke kanan, ke kiri, ke belakang, bubar, menyelamatkan diri. Itu protap. Itu protap namanya. Tapi kalau yang kumpul jutaan orang, saudara, sampai para ulama sendiri mau bergerak ke kanan udah nggak bisa, ke kiri udah nggak bisa, ke depan belakang udah nggak bisa. Jadi kalau kemudian ditembakkan gas air mata, mereka mau lari kemana? Nah, jadi sekali lagi jangan meremehkan masalah dan mengecilkan masalah. Saya pesan kepada rekan-rekan wartawan, ini nggak main-main, ini pembantaian rakyat. Hanya Allah yang menyelamatkan rakyat semalam. Allah yang menyelamatkan. 1 meninggal dunia, hampir 200 yang luka-luka. Saudara, Allah yang menyelamatkan. Itu kalau tidak ada pertolongan Allah, mungkin ribuan yang sudah mati. Kok tega kepala negara beserta jajaran keamanannya, Polri dan TNI, kok tega mengorbankan rakyat sendiri untuk melakukan pembantaian massal hanya untuk melindungi seorang penista agama, hanya untuk melindungi seorang penista Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hei Jokowi, hei Kapolri, hei Panglima TNI, hei seluruh pejabat negeri ini, ittaqullah, takutlah kamu sekalian kepada Allah. Kalian ingin membantai rakyat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu yang ingin saya tegaskan di sini supaya rekan-rekan wartawan tahu apa sebetulnya yang sedang terjadi di lapangan. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir dalam pembacaan sikapnya bahwa ketika terjadi penembakan, saudara, itu ada informasi bahwa Wapres, Menko
Panglima TNI, Wakapolri dalam istana, mereka kaget. Mereka kaget, saudara. Bahkan sebagian mereka sempat marah-marah, artinya tidak ada instruksi dari dalam. Nah, kemudian saudara, Panglima TNI dan Kapolri langsung menuju lokasi dengan pengeras suara, didengar oleh semua peserta aksi, menginstruksikan, hentikan tembakan. Saya Kapolri, saya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hentikan tembakan. Begitu juga Panglima TNI menyebut dirinya, saya Gatot Nurmantio, saya yaitu Panglima TNI. Saya juga menginstruksikan kepada semua aparat, hentikan tembakan, tapi nggak digubris, tetap tembakan. Itulah akhirnya yang semula saya dan kawan-kawan waktu ditembaki, kami ada paling depan, mobil kami ada di batas paling depan, dan saya, Pak Munarman, semua kawan-kawan GNPF yang depan ini merasakan bagaimana perihnya mata, bagaimana seseknya nafas, bagaimana mualnya perut kita, saudara. Bagaimana kita ini udah hampir setengah mati, tapi kita punya kewajiban itu yang memberikan ke kami kekuatan, tenaga untuk tetap minta kepada umat, jangan melawan, jangan menyerang. Coba Anda bayangkan, kalau dari mobil komando kemudian ada kata serang, bunuh, lawan, saudara, semalam itu sudah terjadi pertumpahan darah, akan banyak yang mati bersimbah darah dari kedua belah pihak, saudara. Kami tetap berkomitmen, ini aksi damai, ini aksi damai, ini aksi damai. Kami teriak dari mikrofon kami, saudara, hentikan tembakan, stop tembakan. Kita serukan kepada pihak aparat dan ke pihak peserta aksi, kami minta, yaitu jangan maju, jangan menyerang, tapi juga jangan bubar, jangan lari, duduk di tempat, tawakal kepada Allah. Kita ajak mereka baca la ilaha illallah, kita ajak mereka baca hasbunallah, jangan menyerang, jangan menyerang. Jadi saudara, artinya kami dari GNPF MUI sudah menunjukkan komitmen kami. Sampai detik-detik terakhir tetap kami tunjukkan komitmen kami. Dan akhirnya setelah kami lihat bahwa instruksi Kapolri, instruksi TNI sudah tidak dipatuhi lagi oleh yaitu aparat yang di bawah yang sudah kemasukan setan dan iblis, saudara. Mereka membabi buta untuk menembaki masyarakat. Akhirnya kami ambil inisiatif segera saat itu juga. Para pimpinan GNPF langsung memutuskan, kita tarik ini semua massa ke patung kuda. Kita tarik dan massa ikut, saudara. Massa ikut. Itu kalau mobil komando nerobos ke istana, massa akan ikut, saudara. Semua sudah siap mati syahid. Tapi persoalannya kan kita sudah punya komitmen untuk aksi damai. Itu tidak kita lakukan dan kita juga tidak lari. Kalau begitu terjadi penembakan, mobil langsung melarikan diri, bubar itu semua umat, saudara, lari ke sana kemari, panik, pontang-panting. Itu tidak kita lakukan. Kami menarik diri sampai patung kuda. Di patung kuda kami rapat kembali dan akhirnya memutuskan, saudara, kami langsung ke gedung DPR untuk bertemu pimpinan DPR dan MPR. Nah, di gedung DPR MPR kami tertib, kami rapi. Nah, kenapa? Karena pimpinan kami yang ada di DPR MPR mengakomodir, menerima delegasi, mengajak diskusi. Mereka juga keluar menemui massa, ikut menenangkan massa, dan mereka ikut menegur Panglima TNI, menegur Kapolri untuk tidak bertindak represif di lingkungan DPR, saudara. Luar biasa. Nah, begitu kami diterima dengan baik, umat juga semua bisa menerima, kami bisa membubarkan diri secara baik-baik. Kenapa di istana tidak bisa melakukan hal yang sama? Kalau alasannya Presiden Jokowi punya agenda tugas lain, tidak ada tugas di hari kemarin itu yang lebih penting kecuali untuk menyelesaikan kasus penistaan agama. Anda tidak usah ngajari saya bohong, saya tahu itu bohong. Nah, tolong jangan jadi provokator pada pertemuan ini. Jadi yang saya ingin tekankan di sini, saudara, kalau Presiden Jokowi punya agenda lain, saudara, punya agenda lain sepenting apapun, maka kemarin tidak ada agenda yang lebih penting daripada menemui umat untuk memberikan solusi terhadap kasus penistaan agama.
Nggak ada lebih penting dari itu, saudara. Ini yang datang jutaan orang. Ini yang datang ulama, kiai, habaib, tokoh-tokoh nasional, tokoh kebangsaan, tokoh keagamaan dari berbagai daerah. Jadi sekali lagi, saudara, Presiden tidak menghormati ulama. Presiden tidak menghormati umat Islam. Presiden tidak cepat tanggap untuk mengatasi persoalan daripada penistaan agama. Dan ini sangat kami sesalkan kalau Presiden tidak punya sikap negarawan. Kalau Presiden tidak punya sikap leadership, saudara, yang semestinya dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa apa yang telah disampaikan Presiden, jadi setelah chaos, setelah jatuh korban, baru Presiden itu menyampaikan siaran pers, mengundang berbagai media, dan media dijadikan corong oleh Presiden, saudara, untuk membentuk opini-opini pencitraan untuk Presiden. Di mana Presiden, saudara, berpura-pura terima kasih kepada ulama yang telah melakukan aksi damai dari pagi sampai sore. Nah, kemudian setelah itu Presiden, saudara, mengkritik habis-habisan. Nah, kenapa terjadi daripada chaos? Maka kita sampaikan penyebab chaosnya itu adalah Presiden. Penyebab chaosnya itu adalah Presiden. Kalau kita mencari provokator utama dari chaos itu adalah Presiden. Yang bertanggung jawab adalah Presiden. Hati-hati, Presiden bertanggung jawab terhadap pembantaian massal yang dilakukan semalam. Baik Presiden menginstruksikan atau tidak menginstruksikan, langsung atau tidak langsung, karena Presiden tidak mau menemui para ulama, para tokoh, delegasi yang telah ditunjuk, itu termasuk provokasi utama. Nah, jadi kita mesti berpikir cerdas lah, jangan dibulak-balik itu berita di berbagai media. Jangan dibulak-balik. Saya minta apa yang disampaikan kali ini oleh Ustadz Bakhtiar telah dibacakan, dan saya tambahkan ini semua bisa disampaikan kepada publik secara utuh, supaya kita tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Negara kita ini ada dalam keadaan bahaya seperti ini. Kalau hukum mau dilanggar, kalau konstitusi mau diinjak-injak, maka kita minta bantuan semua media untuk bergabung bersama kita dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan hukum konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir barusan disinggung oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Kalau instruksi Kapolri dan Panglima TNI tidak digubris, pasukan tetap melakukan penembakan, maka patut diduga ada komando lain. Tanda kutip, ada komando lain. Nah, maka itu pemerintah, DPR, semua yang bertanggung jawab di negeri ini harus mencari siapa itu yang memberikan komando lain. Harus dicari siapa itu yang memberikan komando lain. Karena ini komando pembantaian rakyat, pembantaian massal. Sekali lagi saya ulangi, walaupun polisi berkali-kali mengatakan ini kan cuma menembakkan gas air mata, ini kan cuma menembakkan gas air mata. Hei, sebelum kau bicara, kau lihat dulu, yang kau tembakkan gas air mata jutaan orang yang tidak punya tempat lari. Itu namanya pembantaian, itu namanya pembunuhan, bukan pembubaran. Saudara, bukan. Itu namanya pembantaian dan pembunuhan. Sehingga Presiden Jokowi bertanggung jawab atas itu semua. Juga sebagai tambahan, kami menyampaikan perasaan sakit hati dan tersinggung serta kecewa kami kepada Wakapolri. Saya tegaskan sekali lagi, Wakil Kapolri. Karena pada saat kami utus ulama-ulama kami sebagai tim untuk mediasi yang dipimpin oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, diperlakukan dengan hina, dibentak, diperlakukan dengan hina, saudara, dibentak dan diancam. Ini nggak boleh dilakukan itu, bahkan mengancam umat, awas ya, kalau jam 6 tidak bubar, awas ya. Artinya kalau mereka sudah mengancam, awas ya, kalau jam 6 tidak bubar ya, awas ya. Artinya ada provokator, nggak ada provokator, ya tetap memang mau dibantai. Ini mesti diperiksa, kami protes keras. Nah, ditambah lagi, begitu ulama-ulama kami keluar dari istana, yang semula dari pintu gerbang diantar dengan kendaraan bugi itu, masuk sampai istana, begitu pulang kendaraan ulama mau naik kendaraan, apa kata Wakapolri? Gak perlu naik kendaraan, jalan kaki aja, udah boginya sana. Tapi untung ketika itu ada Pak Menteri turun, oh jangan begitu,
biar utusan ini naik ke mobil bogi saja. Untung ada menterinya yang menenangkan saudara. Maka itu kami minta kepada Kapolri, begitu juga kepada Komisi 3 DPR RI untuk memanggil Wakapolri yang sudah bersikap bengis, bersikap angkuh, sombong, tidak bersahabat. Jangan-jangan mesti diperiksa juga kaitannya dengan komando lain tadi. Ini yang saya mau sampaikan saudara. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Terima kasih. Di sini ada dokter kita. Ini ada Dokter Saleh Segaf yang mungkin kita minta untuk menyampaikan tentang korban-korban yang ada di Rumah Sakit Budi maupun lainnya.